Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Aini. Sekarang kita akan belajar input transaksi di Accurate untuk soal UD Wirastri. Sebelumnya kalian sudah menyiapkan atau sudah berhasil membuat setup data perusahaan UD Wirastri. Nah, kita akan melanjutkan ke input transaksi dengan soal UD Wirastri. Nah, kalian silakan dibuka dulu Accurate-nya, kemudian diambil file UD Wirastri yang kalian buat. Nah, di sini kalau kalian sudah masuk, di sini Ibu sudah masuk ya. Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat ada menu-menunya, ya, ada menu-menunya. Kemudian di sini ada Explorer. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan activities, kemudian pilih, ini hampir sama dengan Explorer-nya. Kita mau melakukan menginput transaksi yang di mana, tapi kita juga bisa menggunakan Explorer ini. Nanti selanjutnya Ibu akan banyak menggunakan Explorer yang ada di sebelah kiri ini. Nah, Explorer ini juga bisa kita hide gitu ya, bisa kita tutup dengan menggunakan close ini, dan kita bisa tampilkan lagi dengan menggunakan tombol F4 di keyboard gitu. Di keyboard ini terkadang ada juga yang menggunakan F5, jadi sesuai dengan keyboard kalian, coba aja ya nak ya, bisa F4 bisa F5 seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Kita lihat soalnya dulu. Nah, kita lihat soalnya. Yang pertama itu adalah dokumen bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas untuk transaksi penerimaan dividen. Ya, berarti ini pendapatan dividen senilai 2.500.000 dengan nomor BKM 12/1 tanggal 1 Desember 2015 ya. Nomor ceknya M21, kemudian tanggal ceknya 1 Desember 2015. Baik. Jadi anak-anak hati-hati, ini kalau kita melakukan transaksi kas, kita lihat tanggal ceknya. Kalau tanggal ceknya berbeda dengan tanggal transaksi, ya, kita menginputnya dengan tanggal ceknya ya. Di Accurate kita menginputnya dengan tanggal ceknya. Baik, kita kembali ke Accurate-nya. Untuk menginput penerimaan dividen secara kas bank itu ya, melalui kas bank, berarti kita pilih kas bank, kemudian kita pilih deposit ya, kita pilih deposit. Nah, kemudian kita masukkan other deposit ini ya, di formulir other deposit ini, deposit to berarti kita memasukkannya ke akun apa? Ke akun kas bank ya, ini sesuai soal. Kemudian voucher numbernya ini adalah nomor bukti transaksinya. Tadi nomor bukti transaksinya adalah BKM 12/1. Date-nya, tanggalnya 1 Desember 01 ya, 01/12/15. Kalian tidak perlu spasi atau garis miring atau titik, jadi langsung aja diketik 01/12/15. Kemudian memonya adalah pendapatan dividen. Nah, Ibu tidak akan memasukkan saldo di amount ini, tapi Ibu akan memasukkan dulu akunnya ya. Jadi kalau secara manual kita mencatat transaksi, jurnal transaksi pendapatan dividen adalah cash in bank di debit, karena ini pendapatan ya, cash in bank di debit, kemudian pendapatan dividennya di kredit. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini adalah untuk bagian debitnya, kemudian di sini buat bagian kreditnya, akun yang di kredit. Jadi di sini kita akan masukkan akun dividen income. Caranya tidak usah kalian ketik, kalian cari saja di sini
baru ketiknya di sini dividen. Nah, dividen income, klik 2 kali di akunnya gitu. Jadi kalau kalian mau memasukkan di sini langsung ketik, kalian harus hafal nomor akunnya gitu, karena kita tidak menghafal nomor akunnya, jadi kalian klik di sini untuk mencari. Amountnya di sini kalian tulis, kalian masukkan 2.500.000, tidak pakai titik, tidak pakai koma ya, langsung. Kemudian kita klik di sini, ada gambar seperti kalkulator, klik. Nah, dia akan menjumlahkan di sini. Jadi kalau misalkan di sini ada beberapa akun yang kita masukkan, nanti akan otomatis terjumlah di sini. Ini juga sebagai alat untuk cross check apakah saldo yang kita masukkan di sini benar gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah memasukkan ini di sini, total depositnya sudah masuk. Kalian bisa menyimpan formulir ini dengan save and close. Kalau save and close berarti kalian menyimpan formulir ini, kemudian kalian akan menutup formulir other deposit ini atau depositnya ya, penerimaan kas. Nah, kalau kalian pilih yang save and new, berarti kalian menutup formulir yang ini, kemudian langsung membuka formulir yang masih baru, formulir other deposit yang baru. Jadi ininya masih kosong. Seperti itu. Digunakan kapan? Digunakan pada saat di transaksi selanjutnya adalah transaksi penerimaan kas juga. Jadi kalian bisa klik save and new, kemudian kalian masukkan lagi untuk transaksi yang kedua, seperti itu. Kemudian sebelum kita save and close ya, karena transaksi yang kedua nanti tidak memakai formulir ini ya. Nah, kita akan lihat dulu ya, kita perkenalan dulu di atasnya. Di sini ada logo-logo di atasnya ya. Yang mulai dari sebelah kiri ini ada tanda panah ke kiri dan ada tanda panah ke kanan. Nah, seluruh formulir di Accurate itu semuanya ada tanda kiri dan kanan ini. Tanda kiri dan kanan ini adalah untuk melihat halaman dari formulir yang sebelumnya gitu. Formulir tetap other deposit tapi yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat 3 transaksi penerimaan kas, jadi ini yang transaksi yang ketiga gitu. Nah, kita mau lihat transaksi yang pertama, kita tinggal klik ini 2 kali. Jadi sekali ke transaksi yang kedua, sekali lagi dia akan ke transaksi yang pertama, seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kanan kita akan ke transaksi yang selanjutnya. Jadi misalkan kita ada di transaksi yang pertama, kita klik kanan kanan sekali, itu akan masuk ke transaksi yang kedua. Kemudian ke kanan lagi akan masuk akan menampilkan ke transaksi yang ketiga, seperti itu. Jadi ini seperti back dan forward, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada ini gambar kertas ya, gambar kertas. Di sini keterangannya adalah show journal. Nah, kalau kalian mau melihat jurnal dari transaksi ini, kalian klik show journal, seperti itu. Nanti akan tampil jurnalnya. Kemudian selanjutnya di sebelahnya adalah clear. Clear berarti kalian menghapus semua isi dari formulir yang telah kalian kerjakan ini. Nah, selanjutnya ada requiring untuk transaksi yang berulang. Untuk transaksi yang berulang contohnya apa? Misalkan ada pembelian aktiva tetap misalkan yang dicicil pembayarannya. Jadi setiap bulan kalian harus membuat transaksi yang berulang gitu. Nah, karena ini ada deposit ya, penerimaan, misalkan ada penerimaan kita yang masuk setiap bulan, misalkan pendapatan dividen ini masuk setiap bulannya gitu, misalkan ya, masuk setiap bulannya, bisa kita klik, kemudian kita buat formulirnya, dia untuk setiap bulan berapa jumlahnya, kemudian berapa kali kita mendapatkan pendapatan itu, seperti itu. Nah, kalau ini get from memorize, transaksi ini bisa kita simpan
gitu. Bisa kita simpan draftnya menggunakan get from memorize ini. Jadi suatu saat nanti kalau kita mau gunakan lagi, kita bisa pakai yang sudah kita simpan itu, seperti itu. Baik, itu perkenalannya. Kemudian tadi kita sudah memasukkan transaksinya, kita save and close. Oke, selanjutnya transaksi kedua. Transaksi kedua adalah pengeluaran kas dengan menggunakan voucher kas kecil. Nah, untuk UD Wirasri ini kalian lihat di soal, kita menggunakan sistem dana kas kecil fluktuasi atau tidak tetap ya. Nah, jadi dengan pencatatan fluktuasi berarti kita ada pengeluaran kas kecilnya, nanti dicatat jurnalnya, bebannya apa, kemudian kreditnya adalah petty cash atau kas kecil. Nah, di sini yang kita keluarkan adalah buat brosur ya. Brosur perusahaan untuk iklan berarti adalah beban iklan. Ya, advertising expense. Jumlahnya 750.000, kemudian tanggalnya adalah 2 Desember. Nomor vouchernya adalah V12 strip 1. Jadi kita masukkan karena itu pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas berarti kita tetap tadi kas banknya, jadi masih kebuka, ini kita pilih payment. Nah, kemudian paid formnya kita pilih petty cash ya, jadi di kreditnya petty cash. Kalau tadi penerimaan kas di atas sini berarti dia debitnya, jadi akun kas banknya yang di atas. Nah, di sini akun yang lawannya gitu ya, akun lawannya. Kalau di sini kredit, berarti di sini debitnya. Nah, vouchernya tadi nomornya adalah V12 strip 1. Kemudian check numbernya tidak ada ya, karena ini pakai petty cash. Berarti kita kosongkan. Tanggalnya adalah 2 Desember 02 12 15. Memonya adalah pembayar iklan tadi ya, brosur, pembayaran brosur untuk iklan, pembayaran pembuatan brosur iklan. Nah, payee-nya siapa? Maksudnya kita bayar kepada siapa? Kita lihat lagi, percetakan Olimpia ya, percetakan Olimpia. Ya. Kemudian kita masukkan, berarti tadi bebannya adalah advertising expense ya. Ya, itu dia advertising expense. Klik 2 kali, kemudian amount-nya adalah 750.000. Kita klik kalkulatornya, masuk. Nah, total paymentnya sudah masuk. Kemudian kita save and close. Ya, baik, masuk ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga yaitu bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur ya, berarti ini pelunasan piutang ya. Jadi kita menerima kas dari pelunasan piutang toko cahaya elektro BKM 12 strip 2, nomornya tanggal 3 Desember, tanggal ceknya juga 3 Desember, nomor ceknya BS21. Oke, ada diskon. Baik, untuk penerimaan kas yang dari piutang ya, pelunasan piutang, kita membayarnya di accurate, kita menerimanya di accurate, bukan dari kas bank lagi. Jadi ini kita tutup dulu, kita menerimanya dari sales ya, piutangnya berarti dari sales. Kita pilihnya yang sales receipt. Receipt formnya berarti tadi dari cahaya elektro
ya. Kita lihat soal lagi, Cahaya Elektro ya, toko Cahaya Elektro. Kemudian kita ke kanan dulu, form numbernya tadi BKM 12 strip 2. Tanggalnya, nah di sini ada 2 tanggal ya. Nanti lihat di sini ada di kiri ada tanggal cek, di sebelah kanan ada tanggal transaksi. Tanggal transaksinya tadi tanggal, kita lihat 3 Desember 03 12 15. Kemudian cek amount-nya nanti saja kita ke kiri, masuk penerimaannya ke mana, ke cashbank ya. Kemudian rate-nya tidak usah dirubah karena kita cuma pakai rupiah aja. Cek numbernya tadi berapa kita lihat, BS21 ya. Cek numbernya adalah BS21. Kemudian tanggal ceknya kebetulan juga sama, 03 12 15 ya. Tanggal ceknya sama 3 Desember. Oke, memonya bisa kalian tulis di sini, pelunasan piutang. Nah, kemudian ke bagian yang tengah ini. Nah, di sini Cahaya Elektro dia cuma ada 1 piutang aja ya, yang di sini. Ini sesuai soal. Soalnya adalah F untuk pelunasan faktur F11 strip 12 ya, yang tertanggal 25 November. Nah, jadi memang ini F11 strip 12 25 November. Nah, dia piutangnya senilai 33 juta, cuma kita kita bayar sebelum 10 hari ya. Jadi kita klik paid. Nah, di klik paid-nya dulu, jadi tidak diketik ya nak ya payment amount-nya, tapi di klik paid, nanti dia payment amount-nya akan tampil sendiri. Nah, kemudian kita klik total diskon di sini, klik kanan, kemudian kita klik diskon atau write off ya. Yang pertama kita masukkan diskon amount-nya berapa tadi, 2% ya. Di sini 2%-nya sudah ada penghitungnya ya, jadi kita bisa mengikuti, tapi ada baiknya juga kalian mengecek kembali apakah nilainya benar. Jadi 660.000 diskonnya, kurang nolnya ya, cukup. Kemudian akun diskonnya kita pilih. Nah, bisa kalian ketik dulu supaya kalian gampang mencarinya. Sales discount. Oke. Kita klik OK. Ya. Nah, diskonnya di sini sudah tampil, payment account-nya akan otomatis berkurang. Kalau di sini sudah seperti ini, nih owing-nya itu hilang. Owing-nya itu adalah terhutangnya. Ya. Jadi ini total piutang, tadi ini terhutangnya tadi berapa. Nah, karena yang awalnya kan belum ada payment amount-nya ya, jadi ini masih ada. Kemudian payment amount-nya masuk, kemudian total diskonnya masuk, owing-nya langsung hilang. Nah, selanjutnya kita klik kalkulator yang di sini, dia masuk, cek amount-nya. Jadi cek amount-nya ada di sini. Jadi kalau lupa diklik kalkulatornya, kadang-kadang dia nggak keluar ya, jadi kalian jangan lupa klik kalkulatornya. Cek amount-nya 32.340. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kalian save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat yaitu voucher kas kecil lagi untuk rekening listrik dan telepon di bulan Desember. Berarti ini beban listrik dan telepon ya. Kita
tutup ini kita kembali lagi ke kas bank dan payment. Pembayarannya di petty cash, dia sudah otomatis ya petty cash-nya V12 strip 2, ceknya nggak ada. Tanggalnya yang perlu kita rubah, tanggalnya tadi tanggal 4 Desember 04/12/15. memonya adalah pembayaran rekening listrik dan telepon Desember. Pay-nya kantor PLN ya, tentu saja PLN dan Telkom. Ya, kita masukkan di sini, kita cari adalah telepon and electricity ya. Telepon and electricity expense. Ya, amount-nya tadi 950.000. Oke, kemudian klik kalkulatornya ya. Caranya sama ya seperti yang tadi pertama, save and close. Sekarang transaksi nomor 5, kita lihat transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 adalah dia pakainya bukti memorial. Kenapa? Karena ini adalah transaksi pembayaran tiket pesawat tapi menggunakan Mastercard. Jadi membeli tiketnya dengan cara kredit ya, dengan hutang Mastercard. Berarti kita menggunakan ini ditutup ya, jadi tidak pakai kas bank, dia pakainya general ledger. Nah, kita pakainya general ledger, kemudian journal voucher. Jadi di sini kenapa journal voucher ini berarti jurnal umum ya. Nah, karena tadi buktinya adalah bukti memorial, dia kita pakainya jurnal umum. Nomornya B12 strip 1 tanggal 5 Desember 1.500.000 ya. Nah, nomornya BM12 strip 1 tanggalnya 5 Desember. Deskripsinya adalah oh ya, salah ketik ya. Deskripsinya adalah pembelian tiket pesawat dengan Mastercard ya. Kalau kita menggunakan journal voucher, ini sama seperti kita menggunakan mengentry manual, mencatat manual di buku ya, jurnalnya. Jadi akunnya kita cari, yang pertama adalah bebannya masuknya beban, di soal kita lihat digolongkan sebagai beban operasi lain-lain, berarti other expense. Other operating expense senilai 1.500.000. Enter ya sampai ke bawah, kemudian kita pilih lagi Mastercard ya, klik 2 kali. Nah, kita kemudian dia langsung masuk di kredit itu. Ini belum balance, kanan kirinya boleh kita enter. Nah, ini udah balance. Nah, kalau sudah, kita klik save and close. Ya, selanjutnya kita cek lagi transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 adalah transaksi penjualan ya, penjualan
secara kredit. Di sini kita close dulu. Kemudian karena itu transaksi penjualan, kita klik sales. Nah, kita perkenalkan dulu ya yang ada di sales ini. Di sini ada sales quotation, kemudian sales order, delivery order, sales invoice, ada sales receipt, ada sales return. Sales quotation kita intip sedikit ya, kita buka. Nah, sales quotation ini adalah untuk penetapan bahwa suatu perusahaan atau pelanggan kita akan membeli atau mengorder dari kita. Jadi misalkan jadi ini pernyataan penetapan gitu ya, pernyataan penetapan dari misalkan pesanan Cahaya Elektro. Misalkan Cahaya Elektro ini akan membeli atau memesan barang dari kita. Berapa banyak itemnya? Nah, kita isi di sini seperti itu. Jadi tapi ini belum order. Jadi baru pernyataan aja dari customer bahwa dia akan order sebanyak apa, misalkan seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk itu ditulis nomor dan tanggalnya. Nah, itu ya. Kita close. Ini kita klik no karena sebenarnya nggak ada, ini hanya perkenalan aja, sales quotation. Jadi ini pernyataannya. Kemudian sales order. Jadi misalkan si Cahaya Elektro itu sudah menyatakan dia akan order gitu pada tanggal misalkan 1 Desember gitu. Nah, pada tanggal 2 Desembernya dia melakukan pesanan gitu ya. Jadi ini kita tulisnya di sini, kita inputnya di sini. Ini pemesanan. Jadi order dari siapa gitu. Bisa kita masukkan customernya atau kita klik quotationnya. Jadi kita buat order, ambil dari quotation yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Karena ini belum ada, jadi tidak tampil. Tapi kalau misalkan tadi kita sudah buat, di sini ada quotationnya. Tinggal kita checklist aja yang mana yang mau dipakai seperti itu. Selanjutnya delivery order. Jadi dari pesanan bisa ke delivery order dulu atau kita langsung ke sales invoice, faktur penjualannya. Nah, kalau ke faktur penjualannya kalian pasti sudah akrab ya, udah familiar. Dari pesanan langsung ke faktur penjualan atau langsung ke faktur penjualan gitu. Transaksi kita kebanyakan kasus soalnya adalah dari pesanan ke faktur penjualan atau langsung di faktur penjualan aja. Nah, tapi ada perusahaan yang sebelum dia membuat faktur, dia sudah mengirim barangnya dulu. Seperti itu ya. Jadi mengirim barang, kita klik di sini. Memasukkan atau mencatat pengiriman barang untuk customer siapa, seperti itu. Kemudian ambil dari sales order yang mana, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada sales invoice. Sales invoice itu faktur penjualan. Nah, jadi di tahapan ini dari sales quotation, sales order dan delivery order ini tidak ada walaupun kita mencatat, yang mencatatnya itu bagian penjualan. Nah, tapi bagian penjualan di sini tidak ada jurnal yang terbuat. Jadi walaupun ini mencatat adalah fungsinya adalah sebagai administrasi penjualan, tapi bukan pencatatan jurnal. Pencatatan jurnal terjadinya ada di faktur penjualan ini. Jadi mulainya di sini sudah ada jurnalnya, sedangkan di sini belum ada jurnalnya. Nah, kalau faktur penjualan ini yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian di sini adalah ada sales receipt. Jadi kalau misalkan ada faktur penjualan kemudian langsung dibayar atau tunai, kita akan langsung masuk ke sales receipt. Tapi kalau misalkan kredit atau seperti tadi ada pelunasan piutang, kita masuknya ke sales receipt. Kemudian di sebelahnya ada sales return. Ini kalau misalkan ada pengembalian atau retur ya, retur penjualan. Nah, untuk soal nomor 6 ya, soal nomor 6 ini kita akan masuk ke
sales invoice karena dia langsung faktur. Baik, kita lihat ke toko Elektrojaya ya, Elektrojaya, customernya Elektrojaya. Kemudian kita tidak usah pilih select delivery order ya, karena kita kan tidak buat. Nah, kemudian kita ini otomatis customer is taxable karena sebelumnya di setup database-nya customer kita sudah kita masukkan first tax-nya ya, tax atau pajak pertamanya. Nah, inclusive tax-nya tidak perlu kita checklist, ingat ya, ini tidak perlu kita checklist. Karena apa? Kalau inclusive tax itu berarti saldo yang kita masukkan sudah saldo sudah ditambah tax, sedangkan nanti kita akan memasukkannya saldonya sebelum tax semua ya. Nah, ini saldo sebelum tax. Nih, harga-harganya sebelum tax, taxnya baru ada di bawahnya. Jadi kalau taxnya baru ada di bawahnya berarti jangan diceklik inclusive taxnya. Kemudian ke kanan, PO number-nya karena tadi coba kita lihat di soal PO number, oh ada di sini ada 121, tapi di transaksi kita tidak disuruh buat purchase order ya. Jadi kita hanya memasukkan aja di retur. Jadi PO number-nya di sini 121 purchase order. 121, kemudian nomor invoice-nya tadi nomor invoice-nya F12 strip 2, tanggalnya 5 Desember, tanggal kirimnya 6 Desember, tanggal kirimnya 6 Desember juga. 2/10 N/30. Baik. F12 strip 2. Kemudian tanggalnya 6 Desember 06/12/15. Kemudian ship date-nya itu tanggal kirim 06/12/15. Kemudian FOB-nya ini kita tidak ada ya, jadi tidak kita masukkan juga nggak apa-apa kalau di soalnya tidak ada. Kemudian terminnya 2/10. SIP-nya dikirimnya lewat apa, di sini juga tidak ada menggunakan apa, dan kita juga tidak memasukkan pada saat setting ya, jadi kita kosongkan aja. Nah, sekarang barangnya ya, itemnya kita klik di item, kemudian kita cari dulu. Nah, apa yang kita masukkan, misalkan ini jadi tidak perlu kita klik cari kalau kita hafal barangnya. Jadi misalkan yang Portege nomor itemnya PM ya, jadi kita ketik PM, nah dia sudah langsung muncul P gitu. Jadi kita tinggal klik, nah ini masuk, tinggal diklik kuantitasnya. Di sini di soal kuantitasnya portage-nya itu 8, harganya 8, harga per unit ya 18.500.000. Ingat ya, tidak pakai titik koma. Nah, di unit price ini kalau misalkan kalian memasukkan di setup awal, kalau kalian masih ingat ya, di setup awal itu ada default sales price gitu ya. Nah, kalau kalian memasukkan di setup awal, di sini harganya sudah masuk seperti yang kalian masukkan waktu itu. Nah, tapi karena waktu itu tidak kita masukkan, jadi ini tidak masuk. Nah, kalau misalkan harga jualnya itu berbeda-beda, lebih baik tidak dimasukkan. Karena apa? Karena kalau sudah ada harganya, kita lupa gitu ya, pada saat kita menginput ini kita lupa untuk merubah, nanti kita menjual dengan harga yang salah seperti itu ya. Jadi lebih baik dikosongkan saja kalau memang harganya itu pada saat menjual berubah-ubah ya. Kemudian kita tap atau klik di sebelahnya. Kalau misalkan ada diskon langsung ya, jadi ini bukan diskon termin di sini. Kalau diskon langsung, potongan harga langsung dari
penjualan barang ini kita bisa masukkan diskonnya di sini dalam bentuk persen. Jadi misalkan 10%, kita ketik 10. Karena ini tidak ada, tidak kita isi. Nah, kemudian teksnya langsung ada, kode teksnya karena di setup sudah kita ketik juga ya. Sudah kita masukkan. Untuk Elektro Jaya ini dia sudah ada first teksnya atau pajak pertamanya atau pajak penjualannya ya. Nah, kemudian amountnya udah langsung ada. Kita bisa enter untuk memasukkan barang selanjutnya. Barang selanjutnya item numbernya itu depannya S ya, betul, satelit. Bisa kita enter langsung atau diklik 2 kali ya. Kuantitasnya kita masukkan 5. Ini sesuai soal, kalian sekalian lihat soal juga ya. Harganya 15 juta. Kemudian tidak ada diskonnya. Nah, kita tap dulu. Nah, baru dia akan masuk seperti ini. Nah, kalian lihat di sini totalnya segini. Diskon di sini kosong karena diskon ininya tidak ada ya. Yang di atas ini tidak ada. Kemudian pajak pertambahan nilai di sini ada PPN-nya. Kemudian kalau ada bebannya di sini, beban angkut kita masukkan. Kita lihat di soal, kalian lihat di soal tidak ada beban angkut, berarti tidak kita masukkan. Nah, selanjutnya yang ibu ingin jelaskan adalah tadi pajak ya. Pajak, kalau pajak di sini muncul pajaknya ya, muncul kode pajak T-nya itu berkaitan dengan itemnya. Berkaitan dengan item. Kalau di sini tidak ada, berarti kalian ceknya di item ya, item daftar itemnya, daftar persediaan barangnya. Tapi kalau kalian tidak di sini sudah ada pajaknya, tapi di sini tidak muncul PPN-nya ya, pajak di sini tidak ada, berarti berkaitan dengan customernya, seperti itu ya. Clue-nya adalah kalau pajaknya tidak munculnya di sini, berarti itu berkaitan dengan itemnya. Jadi kalian bisa membetulkan di daftar ya, list, kemudian item, membetulkan di situ. Tapi kalau misalkan ini yang salah ya, ini yang tidak muncul, berarti kalian membetulkannya di daftar kemudian customer. Nah, seperti itu ya anak-anak. Cuma kalau kalian betulkan, berarti ininya di cancel dulu ya, format form ini di cancel dulu karena dia tidak bisa langsung otomatis isinya nanti masuk, tidak seperti itu ya. Ya, balik lagi ke sini. Ini untuk invoice text numbernya sudah otomatis ya. Jadi kita sudah tidak menulis apa-apa lagi. Total invoices gini. Jadi ini faktur penjualannya sudah selesai. Kita nah, ini faktur penjualan secara kredit ya. Kalau secara kredit berarti kita udah selesai. Kita simpan dan tutup. Nah, di sini ada pay, print, save and new, cancel seperti tadi. Kalau save and new berarti kalau misalkan ada faktur penjualan yang lain lagi setelah transaksi ini ya, transaksi berikutnya adalah faktur penjualan lagi, kita bisa save and new. Tapi kalau tidak ada, kita save and close. Kalau print berarti kita print cetak format formulir ini. Kemudian kalau pay berarti kalau misalkan ada pelunasan gitu ya, ada pelunasan. Jadi kalau misalkan dia penjualan tunai berarti kita klik pay nya ya. Kalau sudah, kita save and close karena ini penjualan kredit ya, kita udah selesai. Selanjutnya transaksi ke 7. Transaksi 7 adalah pengeluaran kas untuk membayar utang ya, pengeluaran kas untuk pembayaran utang.
ke PT Jaya Tex, ya, ke PT Jaya Tex dengan adanya diskon. Ya. Pembayaran seperti tadi, kita pelunasan piutang berarti kita masuknya ke sales, sedangkan kalau sekarang ini kita close dulu. Kalau sekarang kita pelunasan utang berarti kita masuknya ke purchase. Jadi bukan cash and bank ya, tapi ke purchase atau pembelian. Nah, di sini di pembelian juga hampir sama seperti yang tadi di sales. Ada purchase requisition, ada purchase order, receive item, purchase invoice, purchase payment, dan purchase return. Jadi hampir sama. Yang bedanya hanya tadi kita menjual, sekarang kita menerima barang ya, kita pembeli. Nah, sekarang kita akan membayar utang ya, membayar utang berarti purchase payment. Nah, vendornya siapa? Kita masukkan vendornya adalah Jaya Tex. Ya. Kemudian kita masukkan form numbernya. Kita lihat soal tadi, form numbernya adalah BKK 12 strip 1 tanggal 6 Desember, kode ceknya C12 strip 1. Ya, formnya adalah BKK 12 strip 1, tanggalnya adalah 6 Desember 06/12/15. Kemudian, nah ini kita ke bawah dulu boleh. Cek numbernya adalah tadi C12 strip 1, C nya C besar. Ya, kemudian tanggalnya sama, tadi tanggal ceknya 06/12/15. Jadi anak-anak perhatikan ya, tanggal cek kalau tanggalnya sama ini kita tulis sama, tapi kalau tanggalnya berbeda harus kita tulis sesuai dengan soalnya. Jadi kalau tanggal ceknya berbeda dengan ini, di sini juga harus berbeda dengan ini, seperti itu. Kemudian kita menerimanya dari cash and bank, memonya adalah pelunasan utang. Nah, seperti biasa kita ke bawah dulu. Jaya Tex-nya cuma kita hanya punya satu utang ya. Ini. Kemudian kita checklist paid, kemudian masuk payment amount-nya. Jadi kita nggak mengetik payment amount ya nak ya, tapi hanya checklist. Kemudian baru discount amount-nya diklik, klik kanan discount info, baru kita masukkan diskonnya. Ya, 8 diskonnya 3%. Ya betul, diskonnya 3% dengan jumlah 825.000. Diskon account-nya kita masukkan purchase discount. Ya, kita klik OK. Di sini sudah masuk, amount-nya sudah masuk. Nah, ini otomatis dia di sini otomatis masuknya payment amount, tapi kalau discount di sini sudah otomatis berkurang, tapi di sini belum. Caranya kita hanya tinggal klik aja di sini, baru dia akan berkurang juga. Nah, kita tap ya, kita tap, nanti di sininya sudah masuk seperti ini. Nah, di sini total bayar, di sini udah kelihatan ya. Owingnya tadi terutangnya sebenarnya segini, diskonnya segini, berarti paymentnya segini ya. Sudah masuk, berarti kita save and close. Baik, selanjutnya dokumen transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 yaitu transaksi tentang nota kredit. Ya. Nota kredit berarti ada retur. Apa yang diretur? Nah, yang diretur adalah Elektrojaya. Kita berarti menjual tadi ya, menjual ke Elektrojaya. Berarti ada retur penjualan.
Yang di retur adalah ada 2 portage dan 1 satelit. Baik, kita masukkan dulu. Kita kembali ke sales, retur sales return, retur penjualan ya. Kemudian kita ambil Elektrojaya customernya. Kemudian SR number itu adalah sales return number. Berarti yang kita masukkan adalah sales return number. Berarti sales return number berarti yang ini, NK12-1 ya. NK12-1. Kemudian tanggalnya adalah tanggalnya 7 Desember ya, 7/07/12/15 tanggal returnya. Kemudian fiscal numbernya karena tidak ada fiscal numbernya, ini kita kosongkan saja. Kemudian fiscal date-nya otomatis nanti mengikuti di atas. Nah, kemudian kita masukkan sales invoice-nya. Klik sales invoice-nya. Dari invoice yang mana? Dari invoice yang tertanggal 6 Desember kan ya. Kita klik. Nah, masuk. Kemudian deskripsinya, pengembalian barang. Karena apa dia dikembalikannya? Tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan. Coba lihat di soal. Iya, tidak ada keterangannya. Ya, kita tulis saja pengembalian barang. Jadi kalau misalkan ada keterangannya, misalkan karena tidak sesuai atau tipenya, atau karena barang rusak gitu, jadi kalian bisa ketik di sini. Nah, itemnya apa yang dikembalikan? Nah, untuk sales return atau purchase return, pokoknya untuk retur kita memasukkan barang itu bukan di item. Jadi item ini nggak bisa diklik ya. Nih seperti ini, itemnya nggak bisa diklik. Tapi yang kita klik adalah di item description-nya. Ini khusus untuk retur. Kita klik, kemudian klik 2 kali ya. Kemudian kita pilih. Yang pertama yang portage. Nah, dia langsung ada information-nya. Mau dikembalikan semuanya yang kita jual itu atau tidak. Nah, kita kan tidak mau mengembalikan semuanya ya, hanya beberapa. Jadi kita klik no. Terus kuantitas yang dikembalikannya kita ketik di sini. Kita mengembalikan hanya 2. Unit price-nya sama, diskonnya nggak ada. Kemudian kalian bisa enter. Masukkan lagi yang satelit. Bisa dipilih satelit. Kemudian ini juga no. Kita menerimanya hanya 1 ya, dikembalikan hanya 1. Kemudian enter lagi. Nah, totalnya sudah masuk, kemudian PPN-nya sudah masuk, total return-nya sudah masuk. Anak-anak, setiap kalian memasukkan menginput transaksi seperti ini, jangan lupa saldo-saldonya semuanya totalnya harus disesuaikan dengan soalnya. Kalau kalian sudah pastikan sesuai dengan soal, baru kalian save and close ya. Jadi jangan langsung setelah input langsung save and close, jangan. Jadi harus teliti ya. Yuk kita klik save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 9. Dokumen nomor 9, bukti memorial. Ini adalah bukti pendukung. Tertanggal ini dikirim bahwa barang yang dikembalikan karena rusak. Tadi keterangannya di sini ya. Tadi harusnya kita ketik karena rusak gitu ya keterangannya. Jadi ini hanya keterangannya saja. Nah, ini di sini ada kesalahan soal ya Nak ya. Jadi tadi seharusnya per unitnya 18
16.500.000 dan 15 juta. Di sini ada 16 juta dan 12.500.000. Ini tidak sesuai dengan yang di atas, jadi kita abaikan saja. Jadi bukti memorial dokumen transaksi nomor 9 ini hanya bukti memorialnya, tidak kita input karena sudah terinput di sini ya, sudah terinput di notanya, nota returnya. Kita langsung masuk ke dokumen nomor 10, yaitu transaksi pengeluaran voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko ya. Perlengkapan toko kepada toko Alfa Niaga sebesar 1 juta di tanggal 9 Desember dengan voucher nomor 12/3. Berarti ini kita salesnya kita tutup, masuk ke kas bank, payment, paid from-nya petty cash. Ini udah otomatis V12/3, tanggalnya 9 Desember 09/12/15. Memonya adalah tadi pembelian perlengkapan toko. Selanjutnya dibelinya ke toko Alfa Niaga. Oke, akunnya yang didebet adalah akun perlengkapan toko, berarti store supplies ya, dengan harga 1 juta. Kemudian kita klik kalkulator, sudah masuk, save and close. Ya, sampai di sini video kita, video yang ini untuk transaksi 11 dan selanjutnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Baik, silakan kalian